Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 14. Bagaimana Tuan Ivan? Tanya salah seorang perwakilan dari bagian personal ya. Nilainya anjlok sekali. Belum lagi pengalamannya juga tidak ada. Itu yang membuat saya bingung Tuan. Sementara yang lebih berkompeten di sini banyak. Ucap Jeffrey. Uji coba saja dulu selama 1 bulan. Karena ini permintaan Tuan Leonard langsung untuk menerimanya. Dan masukkan dia ke bagian marketing. Baik Tuan. Jeffrey mengiyakan. Sementara Ivan mengamati pria yang tengah so akrab dengan para karyawan lain. Lalu geleng-geleng kepala. Ada-ada saja Tuan Leon ini. Ivan bergumam dan kembali keluar dari ruangan tersebut. Saat melangkahkan kakinya untuk menemui Leon, ia sudah melihat pria itu berlari menuju lift. Tuan muda mau kemana? Terburu-buru sekali. Hingga tak lama sebuah pesan singkat masuk dari Leon, yang memintanya untuk menunda rapat direksi hingga beberapa jam ke depan. Ivan pun menghela nafas. Semoga Tuan Baskara tidak melampiaskan kekesalannya lagi pada aku. Ivan pun kembali melanjutkan langkahnya. Sementara itu sebuah mobil dengan cepat berhenti di sebuah parkiran kafe. Pria itu langsung saja melepaskan jas dan dasinya, lalu melemparkannya ke kursi paling belakang, dan bergegas turun. Tidak peduli dia masih mengenakan kemejanya, ia langsung berlari mencari sosok Kinar, hingga didapatilah wanita yang menurutnya adalah Kinar, walau posisinya tengah berjalan membelakangi dirinya. Leon pun menghela nafas. Sedikit ragu, dia menghampiri gadis itu. Kinara! Gadis itu pun menoleh. Terlihat pria yang ia kenal tengah tersengal-sengal di belakangnya. Ia pun berlari menghampirinya, lalu memeluk Kinar begitu saja. Membuat Kinar merasa bingung sendiri. Kenapa tiba-tiba Mas Sarah sudah ada di sini? Begitulah pikirnya. Mas Sarah sedang apa di sini? Apa yang dia katakan padamu, Kinar? Dia mengatakan apa padamu? Tara terlihat panik. Dia. Fiona, apa yang dikatakan Fiona padamu? Dia tahu dari mana aku habis bertemu dengannya. Leon pun melepaskan pelukannya, seraya memegangi kedua bahu Kinar. Sementara gadis itu masih bingung. Kinar, apa yang Fiona katakan padamu? Dia bilang kau adalah Leonard Dewantara. Leon membulatkan matanya. Kini wajahnya berubah pias seketika. Apa kau percaya itu? Kinara menggeleng. Tidak. Tanya Leon lagi. Kinara kembali menggeleng, sehingga sebuah hembusan nafas membuatnya merasa lega. Syukurlah. Mas. Leon masih betah memeluk tubuh wanita itu. Sampai kapan Mas akan memelukku? Aku tidak nyaman, soalnya ini tempat umum. Leon pun melepaskan lalu terkekeh. Maaf ya Kinar. Leon menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia tersenyum dan Kinar pun membalasnya. Tidak apa Mas, Kinar betah kok dipeluk seperti ini. Sayang aja ini di tempat umum. Apa? Leon mencondongkan tubuhnya karena dia masih mendengar itu. Bukan apa-apa. Kinar menutup mulutnya. Leon pun terkekeh. Sedikit berdaham lalu meraih tangan Kinara. Setelah merubah posisi, hingga tangan itu saling bertautan. Yuk, ku antar pulang dulu. Ajaknya sudah mulai kembali melangkahkan kaki jenjangnya itu. Berjalan menyusuri mobil-mobil yang terparkir. Hingga tibalah mereka di salah satu mobil mewah di sana. Ayo masuk. Leon sudah membukakan pintu untuk istrinya. Namun alih-alih masuk, gadis itu justru malah mematung sekarang. Mas, ini mobil siapa? Kinar bingung. Ia bahkan merasa ragu untuk mendekat. Ini. Leon baru sadar
jika dia membawa mobil mewah yang biasa dibawa Ivan kala pergi bersamanya. Sial, aku salah bawa mobil saking buru-buru. Wajah Leon berubah pias. Mas, ini bukan mobil Mas Tara kan? Kinar menoleh sembari menunjuk ke arah mobil mewah itu. Bukanlah, bukan mobilku Kinar. Tadi aku sedang... Tunggu. Kinar memutari tubuh Leon. Kau pakai kemeja rapi. Sepertinya ini bukan pakaianmu, Mas. Sementara Leon hanya diam saja. Bingung ingin menjawab apa. Aduh. Masih di sebuah parkiran yang tidak begitu ramai oleh orang berlalu lalang. Namun tidak terlihat sepi juga. Dengan mobil-mobil yang mulai keluar masuk area parkir tersebut. Karena ini sudah masuk jam makan siang. Sementara itu, di sana pula terdapat seorang gadis tengah berlaga selayaknya penyidik bagi pria yang tengah duduk di kap mobilnya sembari tertunduk. Sudah tidak bisa lagi dia mengeluarkan kata-kata. Bahkan saat Kinar menanyakan tentang busana yang ia kenakan, kemeja rapi dengan rompi yang melekat di tubuhnya. Tolong jelaskan, Mas Tara. Kinar berdiri sembari berkacak pinggang di hadapannya. Apa yang perlu aku jelaskan, Kinar? Leon tertunduk. Suaranya benar-benar sangat lirih. Padahal kebohongan yang ia ciptakan ini sangatlah tidak disengaja. Namun semakin dalam, antara dia akan tetap bertahan, atau mungkin akan membencinya. Entah apapun yang akan terjadi. Yang pasti, sudah tidak akan ada jalan lain untuknya melarikan diri sekarang. Sudah pasrah saja dengan apa yang akan Kinar tanyakan. Termasuk rahasia jati dirinya juga akan terbongkar hari ini. Leon benar-benar sudah seperti seorang terdakwa yang duduk di hadapan sang hakim ketua. Sangat menegangkan. Bosmu itu baik banget ya. Sontak kepala Leon terangkat. Sampai-sampai meminjamkan baju dan mobilnya juga. Wanita ini, apa dia masih percaya jika aku adalah pria biasa? Setelah semua yang ia dengar dari Vio, juga mobil dan pakaian ini. Seharusnya ini semua sudah bisa disebut bukti bahwa aku benar-benar Leona. Leon menatap dengan sangat terheran-heran. Mungkinkah kau sebodoh itu? Mas pasti habis disuruh bos Mas Tara lagi ya? Keren, Mas. Kinara menyentuh bahunya sembari tersenyum, kemudian mengacungkan kedua ibu jarinya. Kau benar-benar sebodoh itu rupanya. Namun tak bisa dipungkiri seketika, kelegaan mulai muncul dari lubuk hatinya. Merasa dia terselamatkan dengan kebodohan itu. Ya, walaupun itu masih bersikap sementara. Apanya yang keren? Leon beranjak dan mencondongkan sedikit tubuhnya. Mobil, pakaian, atau aku? Leon semakin mendekatkan wajahnya. Bahkan bibir mereka sangat dekat posisinya. Membuat Kinar memalingkan wajah itu. Bahaya banget sih kau ini, Mas Tara. Jika menempel bagaimana? Kinar. Iya, Mas. Kinar masih memalingkan wajahnya. Mau jalan-jalan lagi? Kemana? Bukannya Mas Tara sedang bekerja ya? Kinara merasa gugup. Ia bahkan menahan dada bidang itu dengan kedua tangannya agar tidak semakin mendekat. Bosku ini baik hati kok. Dia tahu aku punya tuan putri yang perlu kusenangi. Mendengar kata tuan putri, Kinar menoleh. Tuan putri? Ayo, kita menyusuri kota. Leon menggandeng tangannya, berjalan menuju pintu mobil dan membukakan untuk Kinar. Ayo masuk. Kinar terlihat ragu-ragu. Hingga perlahan satu kakinya mulai naik dan Kinar pun mulai masuk ke dalam mobil mewah itu. Sementara pintu telah ditutup oleh Leon. Dia benar-benar terpukau dengan mobil yang ia tunggangi ini. Ini sih sudah seperti mobil milik Sultan Dubai. Mewah sekali. Ya ampun.
Mata Kinar masih menyorot keseluruhan isi mobil itu, mengagumi setiap fasilitas yang ada, dengan bibir yang terus saja tersungging. Hingga Leon masuk ke dalam mobil tersebut, Kinar pun masih saja sibuk melihat-lihat. Kau senang? Leon sudah duduk dengan posisi normal dan sedikit memutar ke arah Kinar. Tangan itu pun membelai lembut kepala sang istri. Kinar tersenyum. Ia menyentuh dashboard dengan jari telunjuknya. Bahkan tanpa sadar, ia menyentuh salah satu tombol di tengah, yang saat itu juga keluar sesuatu seperti layar kecil dari dalam tempatnya, dan berdiri sempurna layaknya televisi kecil. Wah, luar biasa. Dari situ juga menimbulkan senyum di bibir Mas Tara yang melihat Kinar dengan gemas. Kamu sudah makan siang? Belum. Kalau siraman di wajah sudah. Tiba-tiba Kinara kembali kesal saat mengingat apa yang dilakukan Fiona tadi. Siraman di wajah? Apa Fiona melakukan itu? Kenapa bisa? Apa saja yang dilakukan padamu? Perubahan wajah Leon yang tadinya ceria kini menjadi kesal. Tidak ada kok, Mas. Sebaiknya aku tidak perlu cerita apapun tentang hal yang dikatakan wanita itu. Kau yakin? Iya, yakin. Mas, aku pengen makan bakso. Kinara buru-buru mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin Leon bertanya hal tentang Fiona lagi. Bakso. Gadis itu mengangguk, berpikir sejenak dalam hatinya. Di mana dia bisa mengajak Kinar makan bakso? Ayo, Mas. Mau makan di mana? Aku tidak tahu warung bakso yang enak. Kinar pun tersenyum. Sudah, jalankan saja mobilnya. Nanti aku yang tunjukkan jalannya. Hal itu membuat Leon mengiyakan dan mulai menyalakan mesin, juga membawa melaju dengan kecepatan sedang menuju warung bakso yang ditunjuk Kinar. Di malam harinya, setelah setengah hari menghabiskan waktu, sampai Leon melupakan pekerjaan yang membuat Ivan langsung kalang kabut karena menyelesaikan sendiri. Entah mengapa, semenjak semalam Leon jadi menginginkan lagi tidur di kamar itu bersama Kinar. Gadis itu duduk di bibir ranjang sama persis dengan posisi seperti kemarin. Hingga Leon pun masuk ke dalam kamar, lalu menguncinya. Kenapa dia inisiatif sekali sih langsung mengunci pintunya? Kinar menggeser posisi duduknya, tepat saat Leon sudah duduk di sebelahnya. Tangan itu pun mulai terangkat, membelai kepala Kinar, lalu menyelipkan rambut Kinar ke daun telinga. Kinar? Kinar tergagap, karena tangan Leon kini sudah turun menyentuh bagian atas lututnya. Aku ingin bertanya padamu. Apa? Mata Kinar semakin membulat saat Leon mulai mengusap bagian itu. Astaga, tanganmu, Mas. Awas saja jika naik-naik ya. Bersambung.